Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi ada dalam Rabu Teduh. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan akan tetap sertai kami. Tapi biarlah Tuhan hati kami boleh datang pada Tuhan pada hari ini. Kami mau menyiapkan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami mau juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap untuk menaikkan penyembahan kami bagi Engkau. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian ini. Bahwa Tuhan adalah yang terindah dalam kehidupan kita. Dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Rajaku.
bahkan semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, tiada Allah selain-Mu. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Mari katakan tiada Allah selain Engkau Tuhan. Engkau yang perkasa, Engkau yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian. Tiada lutut tak bertelut untuk menyembah-Mu Tuhan, tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja, bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terus kami sembah Kau Tuhan, menaikkan sembah dan pujian kami hanya
bagimu untuk memenuhi tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Mari penuhi tahta-Nya dengan sembah dan pujian. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Raja kami. Biarlah sembah dan puji hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kehidupan kami tetap terus menyembah dan memuji Kau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah yang layak untuk terima setiap pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan, kami boleh mendapati firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan sedikit renungan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Tema yang kita dapat adalah gereja yang relevan, yang sehat dan kuat. Ya, puji Tuhan. Ya, dan waktu minggu kemarin Bapak Gembala sudah menjabarkan banyak hal. Ya, seperti pohon tertanam di tepi air, tubuh kita seperti
tubuh kita adalah kendaraan kita untuk boleh mewujudkan hal itu, ya. Dan pagi hari ini saya jadi teringat, ya. Pagi hari ini kita bicara tentang latihan, ya. Saya jadi teringat dulu kenapa banyak beberapa teman sih yang bilang, Han, kok kuat banget touring jauh-jauh gitu ya. Nggak capek? Saya bilang ya capek lah, tapi nggak kerasa. Ternyata setelah saya ingat-ingat flashback ke beberapa tahun yang lalu ya, saya dulu itu waktu saya keliling jadi salesman ya, itu rata-rata sekitar 100 sampai 150 km per hari ya saya keliling itu dulu waktu masih di tempat kerja yang lama ya, waktu masih muda. Sekarang udah nggak muda lagi ya. Itu rata-rata 100 sampai 150 km per hari ya, keliling Jakarta sampai Bogor. Lalu tanpa terasa itu seperti jadi, saya waktu itu nggak nyadar, tapi beberapa hari ini bisa oh iya ya ternyata saya dilatih atau terlatih tanpa saya sadar secara fisik ya, jadi kuat untuk naik motor jauh-jauh gitu kan. Lalu latihan yang kedua, saya ingat waktu saya pertama kali bergabung di industri asuransi, itu dilatihnya bukan nggak sadar, tapi benar-benar sadar untuk berlatih ya. Bagaimana berbicara, bagaimana menangani keberatan nasabah, ya kan? Bagaimana menjelaskan. Nah itu jadi dilatih dan akhirnya sampai bisa gitu ya. Masalah mahir atau tidak itu relatif. Setidaknya bisa untuk menjelaskan produk, bisa untuk bagaimana memulai seperti itu. Itu berarti itu latihannya disengaja ya. Dan itu disadari bahwa memang harus latihan. Nah, pagi hari ini kita juga, jadi kalau yang pertama tadi dilatih secara fisik, yang kedua dilatih secara jiwa ya, masuk ini. Nah, pagi hari ini kita juga mau berlatih, kita juga diingatkan kembali untuk latihan secara rohani, ya kan? Yang karena banyak hal yang kita bisa dapatkan. Kita akan lihat di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10, ya. Saya bacakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oleh sebabnya, kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya menghubungkannya dengan tema gereja yang relevan, yang sehat dan kuat. Tentunya nggak bisa semata-mata langsung, oh kuat, langsung sehat, nggak bisa. Harus ada latihannya, karena apa? Cobaannya juga banyak, godaannya banyak untuk jadi tidak sehat dan tidak kuat, ya. Oleh sebab itu harus terus dilatih dan dilatih. Lalu saya dapat ayat ini. Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini Paulus tuliskan, latihlah dirimu beribadah. Kalau latihan badani ya, seperti yang tadi dibilang terbatas gunanya, kita tahu. Kalau mau bentuk otot kita ke gym. Ya, kita mau nafas kita panjang, ya udah lari, naik sepeda gitu ya. Atau berenang ya. Dan macam-macam. Tapi ini dibilang latihlah dirimu beribadah. Lalu saya sempat memikirkan kenapa ya ibadah pun harus dilatih. Ternyata ibadah itu enggak mudah. Kenapa harus dilatih? Ternyata ibadah itu enggak mudah rupanya. Ya. Ibadah kenapa enggak mudah? Karena banyak godaannya. Terutama sekarang yang mungkin kita semua hampir semua tahu, terutama ini. Ini bisa jadi handphone, itu bisa jadi godaan, bisa jadi satu alat untuk
merusak ibadah kita atau jadi satu alat untuk mendukung kita beribadah. Ya. Jadi kenapa mesti dilatih? Ya kita adalah melatih diri kita untuk beribadah. Ya, pada saat ibadah, kalau ya ini sebetulnya udah sering diingatkan oleh Bapak Gembala, udah yang pembicara lain juga sering diingatkan. Kalau ibadah boleh pakai HP, ya. Tapi mesti menahan diri untuk tidak buka yang lain. Hanya buka Alkitab yang ada di HP. Kalau nggak sanggup, nggak kuat dengan godaan itu, ya udah HP-nya matiin, pakai Alkitab yang biasa, yang tercetak. Ya, seperti itu. Itu yang saya mikir. Oh, rupanya itu, ya. Ibadah pun harus dilatih, ya. Lalu hal yang kedua, ini jadi pagi ini seperti kita diingatkan ya, ini mumpung masih awal tahun, kita diingatkan. Kita harus melatih diri kita, yang seperti tadi dibilang, itu sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Ya. Jadi kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ya. Karena ada janji yang luar biasa dari kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti melatih diri kita untuk beribadah dengan baik. Beribadah dengan semestinya, ya. Satu tadi saya sudah bilang tentang HP, ya. Kita harus melatih diri kita untuk kalau memang kita mau pakai HP, lihat firman Tuhannya di HP, kita harus melatih supaya kita nggak melihat yang lain selain firman Tuhan, ya. Kalau nggak bisa, belum bisa, ya sudah. Saya waktu itu awal-awal memang sejak tahu, ternyata Alkitab ada bisa di HP, ya udah saya download. Awal-awal pakai ini memang masih tergoda, jujur ya. Namanya baru melek teknologi ya dulu. Waduh, tiba-tiba notif ya kan, ada notif terus di atas. Apalagi ini udah Android ya. Nah itu mengganggu ya kan. Caranya gimana? Ya sudah, bisa juga di airplane. Ya jadi nggak ada sambungan koneksi internet sama sekali, jadi kita bisa fokus hanya melihat firman Tuhan. Itu pun ya masih ada godaan untuk melihat yang lain ya. Tapi kalau memang masih nggak bisa, tinggalkan handphonenya, matiin, ya, pakai Alkitab yang tercetak. Itu satu handphone. Yang kedua, kenapa mesti ibadah juga dilatih? Apa lagi yang dilatih? Yang dilatih adalah waktu kita ada ibadah di dalam gereja maupun kita sedang beribadah di rumah, latihlah diri kita untuk fokus kepada ibadah tersebut. Ya, jangan lagi ibadah ya. Dulu waktu saya masih remaja itu saya ingat kadang suka saya seperti itu. Ya, waktu ibadah udah selesai pujian, kesempatan nih ke toilet ya. Habis itu firman Tuhannya ke toilet agak lama, sengaja dilamain. Firman Tuhannya udah di tengah. Sebentar lagi amin. Ya itu remaja saya waktu itu nakal ya kalau saya bilang sekarang. Flashback. Jadi latihlah sekarang saat kita mengikuti ibadah, ikuti dengan full. Dengan sepenuhnya, dengan semestinya. Kalau memang mau kita bisa misalnya, kita nggak tahan nih untuk buang air kecil. Ya udah, sebelum ibadah buang air kecil dulu, lalu selama ibadah jangan minum. Ya, itu. Atau misalnya kita ada inian yang lain, misalnya terdistract, yaitu tadi kadang ada HP bunyi kita mesti telepon, kita mesti terima atau apa ya kan. Saya pernah punya pengalaman dulu, nasabah saya itu sempat marah sama saya. Pak, kenapa telepon nggak diangkat setelah selesai ibadah? Maaf Pak, saya lagi ibadah. Dia nggak mau tahu. Ya itu resiko, nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada masalah ininya. Ternyata halnya juga hal-hal sepele, cuma mau ganti alamat aja, sampai ini banget gitu ya. Jadi mari kita latih diri kita untuk bisa beribadah dengan semestinya. Dan banyak hal yang lain, misalnya pada saat ibadah, pada saat firman, itu kita bisa fokus dengar firman, nggak ngobrol sendiri. Kadang kita ngobrol lewat HP, ya, seperti itu. Kadang kita ngobrol dengan kiri kanan, ya. Ngobrol sebetulnya hal yang memang bisa diobrolkan nanti, ya, setelah
selesai. Ya, jadi benar-benar karena apa? Yang kita harus melatih diri kita untuk beribadah dengan semestinya. Ya, karena tadi dibilang latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup ini singkat, hidup yang akan datang itu enggak terbatas. Itu sangat berguna buat kita. Iya. Jadi mari kita latih diri kita untuk ibadah. Kalau latihan badani masing-masing punya cara sendiri. Latihan secara jiwa masing-masing mau kursus bahasa Inggris, mau kursus main gitar atau apapun, boleh silakan. Nah, waktu ibadah pun penting, ya. Mari kita latih diri kita untuk beribadah. Supaya kita bisa apa? Jangan jadi jemaat yang cengeng. Tapi kita jadi jemaat yang sehat dan kuat, ya. Dan saya pikir latihan beribadah ini relevan, ya. Karena kita akan merasakan sendiri manfaatnya saat kita beribadah dengan semestinya. Saat kita bisa beribadah fokus, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati firman Tuhan yang mengisi kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menaikkan syukur kita lewat pujian yang kita naikkan. Jadi mari, mumpung masih di awal tahun, saya ajak kita semua untuk bisa melatih diri kita untuk beribadah dengan semestinya. Ya, poin-poinnya itu tadi saya sudah sampaikan tentang HP, ya, tentang fokus, tentang nggak keluar masuk segala macam, ya. Jadi mari kita beribadah dengan semestinya. Kalau memang masih agak susah, kita harus latih menahan diri, ya, karena itu salah satu buah roh, ya. Kita bisa menahan diri, menguasai diri untuk kita mengikuti ibadah dengan semestinya. Ya, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua, ya, dan benar-benar kita bisa menjadi gereja yang sehat dan kuat. Mari kita berdoa, kita akan menutup Rabu Teduh ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kaulah yang luar biasa yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh melatih diri kami untuk beribadah dengan semestinya, untuk beribadah, benar-benar beribadah Tuhan kepadamu ya Allah, untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ibadah kami Tuhan, saat kami mendisiplinkan diri kami untuk beribadah dengan semestinya, kami akan menerima banyak manfaat, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang menjanjikannya setia buat kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Allah yang luar biasa, kami memuji Engkau Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Dan kami percaya kekuatan daripadamu Tuhan akan membuat kami bisa untuk beribadah dengan semestinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan pujian syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom.